Berkisah seorang pemuda yang trauma dengan masa kecilnya yang dimana ia pernah terjebak di antara reruntuhan puing-puing hingga kakinya terputus. Dan di ketika itu ada seseorang yang datang menyelamatkan. Ya, itulah mimpi yang selalu datang ketika si pemuda ini tertidur. Dan saat ini ia sudah dewasa tinggal sendirian. Namun ia sering dikunjungi oleh seorang ciwi. Mari kita perkenalkan terlebih dahulu. Sang MC kita bernama Ikarugi Natsuki. Dan si ciwi ini bernama Catherine. Ya, Catherine di sini selalu meminta Natsuki untuk selalu yakin bahwa kali ini ia harus berhasil menyelam ke lautan dengan perahu selam yang ia dapatkan. Dengan embel-embel membawa tiket kekayaan. Nah, perlu kalian tahu, Natsuki di sini kehilangan satu kaki, harus menggunakan alat bantuan berupa kaki palsu agar bisa berjalan. Ya, meski di sini Natsuki selalu malas mendengarkan keinginan Catherine, Natsuki tetap mau melakukannya karena tidak ada pilihan lain yang bisa ia lakukan di dunia ini. やるだけやって。合唱どうせ他にやることもないしな。こんな世界じゃ。 Sebelum menyelam, Natsuki mengecek dan memperbaiki kapal selamnya. Dan entah kenapa, di sini Natsuki selalu bilang bahwa ini untuk bertahan meski ujung-ujungnya akan gagal demi menciptakan masa depan. Nampak seperti tidak ada lagi semangat hidup di hidupnya. Lebih jelasnya, pasrah dengan keadaan tapi ada yang harus dilakukan. Dan perlu kalian tahu, Natsuki di sini memiliki sikap yang dingin sedingin tetangga. Nah, tak lama kemudian datang seorang cewek memanggil Natsuki untuk bersekolah. Namun Natsuki di sini nggak mau dengar. Dan Catherine menyindir si ciwi bahwa cintanya itu telah ditolak. Jelas betela itu si ciwi. Kok jadi cinta sih? Ngajak sekolah, woi. Ya, karena kita tidak dikasih tahu namanya, kita panggil saja Siti. Dan di sini Siti merupakan teman semasa kecil Natsuki. Nah, di sini Catherine memberitahu bahwa dirinya dan Natsuki sedang berusaha mencari harta karun peninggalan neneknya Natsuki, yang merupakan seorang profesor bernama Yachigura Nonko. Dan di sini Natsuki menjelaskan bahwa Catherine akan minggat dari sini setelah mendapatkan harta karun tersebut. Nah, ketika kapalnya sudah siap, Catherine begitu semangat karena sebentar lagi dirinya akan menjadi kaya raya. Sementara Siti khawatir takutnya Natsuki akan mati tenggelam. Lantas Catherine menjelaskan dengan penuh semangat bahwa kita sama-sama butuh uang. Tapi ketika melihat pisau di balik baju Catherine, Siti jadi curiga apakah Catherine akan bertindak curang setelah mendapatkan yang ia mau. Dengan datarnya Natsuki menjawab bahwa itu mungkin terjadi, dan Natsuki tetap akan melakukannya. Bahkan mengajak Siti untuk ikut menyelam karena kapal yang usang itu memerlukan beberapa orang supaya bisa tenggelam. Jelas di sini Siti bete berkata tidak adil. Heranlah itu si Natsuki, gak ngerti apa maksudnya loh. Nah, disinilah kita diberitahu situasi yang sebenarnya mengenai dunia ini yang masih misteri, yang dimana telah terjadi naiknya permukaan laut akibat pemanasan global hingga menenggelamkan beberapa kota. Dan semenjak itu permukaan laut tidak kunjung turun. Para ahli mulai berteori penyebabnya, namun masih belum ada bukti yang akurat. Intinya semua ini masih misteri dan permukaan laut hingga saat ini perlahan mulai naik mengikis daratan sedikit demi sedikit. Nah, di sini Natsuki akan bertugas menjadi pilot dan masuk ke dalam lautan sendirian, sementara Siti bertugas menyiapkan derek, sedangkan Catherine bertugas sebagai pengoperasi krane. Nah, ketika mesin dinyalakan, Siti khawatir karena terdengar gugur-gurugan gitu ya. Namun menurut Natsuki ini tidak masalah karena masih dangkal. Dan di sini Natsuki menegaskan bahwa kapal ini hanya bisa digunakan sekali jalan. Waduh. Namun meski begitu, Natsuki tidak akan menyerah karena tidak ada lagi orang yang mau menyelam ke dasar laut. Ya, terlihat kotanya itu sangat besar, sudah dipastikan akan sulit mencari keberadaan laboratorium neneknya. Dan untungnya di sini Natsuki masih ingat tempat neneknya yang merupakan tempat tinggalnya dulu. Tiba-tiba Natsuki malah melamun, teringat masa kecilnya ketika bermain dengan Siti. Dan untungnya Natsuki masih sadar dan lanjut perjalanan hingga menemukan kediaman neneknya. Nah, setelah mengelilingi rumah sang nenek, Natsuki menemukan sebuah kapsul. Sontak Natsuki menyuruh Catherine untuk menggerakkan krane untuk mengangkat puing-puing yang menutupi. Dan sungguh tidak disangka di dalamnya itu ada sosok perempuan. Ya, di sini Natsuki tahu bahwa perempuan tersebut merupakan robot alias humanoid. Namun entah kenapa di sini Natsuki terheran, ternyata sang nenek telah berhasil menciptakan humanoid yang benar-benar mirip seperti manusia. Dan ketika matanya terbuka, Natsuki langsung terkaget hingga membuat kapalnya oleng. もままの残ってるんだな。 Ya, terlihat kotanya itu sangat besar, sudah dipastikan akan sulit mencari keberadaan laboratorium neneknya. Dan untungnya di sini Natsuki masih ingat tempat neneknya yang merupakan tempat tinggalnya dulu. Tiba-tiba Natsuki malah melamun, teringat masa kecilnya ketika bermain dengan Siti. Dan untungnya Natsuki masih sadar dan lanjut perjalanan hingga menemukan kediaman neneknya. Nah, setelah mengelilingi rumah sang nenek, Natsuki menemukan sebuah kapsul. Sontak Natsuki menyuruh Catherine untuk menggerakkan krane untuk mengangkat puing-puing yang menutupi. Dan sungguh tidak disangka di dalamnya itu ada sosok perempuan. Ya, di sini Natsuki tahu bahwa perempuan tersebut merupakan robot alias humanoid. Namun entah kenapa di sini Natsuki terheran, ternyata sang nenek telah berhasil menciptakan humanoid yang benar-benar mirip seperti manusia. Dan ketika matanya terbuka, Natsuki langsung terkaget hingga membuat kapal
Ya, untungnya di sini Natsuki masih tersadar, namun situasinya ini membuat dirinya trauma mengingat kembali masa kecilnya yang hampir mati. Dan di ketika itu humanoid datang mengetuk kaca sambil tersenyum, bahkan inisiatif mengaitkan derek. Sontaklah Natsuki meminta Siti untuk segera menarik dereknya. Pincho. Ya, untungnya di sini Natsuki berhasil selamat, namun ia panik ketika melihat humanoid mengambang. Sontaklah Natsuki bergegas ingin menyelamatkannya, namun karena kakinya itu sudah rusak, Natsuki malah terjatuh dan tenggelam. Sambil memandangi kakinya yang palsu, Natsuki lagi-lagi bersikap pasrah. Mungkin inilah jalan hidupnya. Dan lagi-lagi humanoid datang menyelamatkan, memberikan napas buatan, bahkan membawa Natsuki sampai ke permukaan. Hontou. Ya, inilah Atri My Dream Moment. Jeng jeng. Yo, hello bro, gimana kabarnya? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini mari kita ngalur cerita anime terbaru lagi di tahun 2024 berjudul Atri My Dream Moment. Ya, anime ini sangat seru sekali bro, yang dimana sang MC benar-benar menyedihkan, tidak memiliki kaki, namun kini ia terselamatkan, bahkan siap menjalani hidup karena humanoid yang disebut Atri berjanji akan menjadikan kaki sebagai Natsuki. Waduh, pasti kalian kagak penasaran deh, tapi nggak apa-apa, yang penting kita langsung gaskan saja. Rau. Singkat cerita, Natsuki akhirnya bisa selamat berkat humanoid, dan semuanya benar-benar dibuat terkejut karena humanoid ini benar-benar mirip dengan manusia. Ya, Catherine di sini teringat bahwa produksi humanoid yang mendekati manusia telah dihentikan sejak lama. Dengan kata lain, humanoid ini merupakan barang langka yang akan laku dijual dengan harga yang fantastis. Tapi si humanoid bilang nggak boleh karena hanya majikannya yang boleh memerintah. Dengan kata lain, tanpa persetujuan majikan, humanoid ini akan melakukan penolakan. Lantas Natsuki memberitahu bahwa majikannya itu sudah mati karena sakit sebulan yang lalu. Nah, karena kelakuan humanoid ini terlihat enteng gitu ya, Natsuki menjelaskan bahwa semua tindakan dan perlakuan humanoid memang sudah diprogram sejak awal, jadinya begini gitu ya. Nah, lalu karena Natsuki adalah cucu majikannya, humanoid ini akan menjadikan Natsuki sebagai majikan baru. Lantas humanoid bertanya, mau dipanggil apa? Bolehkah papa, abang, kakanda, kakak, atau pemuda gitu ya? Bebaslah, yang penting jangan om-om. Lu bang, emang ada masalah apa dengan om-om bang? Enggak usah dibahas. Ya, lanjut. Nah, ketika ditanya, humanoid ini memperkenalkan diri dengan nomor seri di pundaknya, dan ia dipanggil sebagai Atri. Nah, lalu ketika memuji nama Natsuki yang sangat bagus gitu ya, Natsuki malah heran ada apa dengan cara pandang Atri dan langsung pergi begitu saja. Singkat cerita, Siti pamit pergi, namun sebelum pergi ia mengingatkan Natsuki untuk jangan menjual Atri. Ingat ya, jangan jual Atri, titik. Natsuki bilang iya, namun kenyataannya setelah Siti pergi, Natsuki dan Catherine pergi ke pasar untuk mencari informasi berapa harga Atri. Itu karena di sini Natsuki benar-benar membutuhkan uang untuk mengganti kakinya yang sudah rusak. Nah, ketika sampai di pasar, Natsuki penasaran berapa lama Atri tertidur. Namun sayangnya Atri tidak mengingat apapun alias nggak ada data apapun. Lantas ketika melihat kaki Atri yang nyeker gitu ya, Natsuki berbaik hati mencarikan sepatu. Alasannya masih biar laku dengan harga yang tinggi gitu ya, namun ya begitulah. Ya, setelah mendapatkan sepatu yang cocok, Atri begitu senang karena menurutnya pemberian dari majikan adalah sesuatu yang paling indah. Namun di sini Natsuki kelihatan murung sambil melihat kakinya. Lalu ketika berjalan, Natsuki kesakitan karena kaki palsunya itu sudah rusak. Alhasil mau tak mau Natsuki menggunakan alat bantu berupa tongkat. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah toko jual beli robot. Si Mang ini tahu kalau Atri ini merupakan robot produksi pabrik Yamasaki generasi keempat. Namun ada yang aneh, dua generasi di atasnya adalah robot yang ini. Tapi kenapa malah lebih jadul ya?
Nah, si Emang ini menjelaskan bahwa robot yang hampir menyerupai manusia menjadi berita yang heboh di masanya. Bahkan pabrik menarik kembali produk mereka. Namun sungguh tidak disangka, si Emang ini memberikan harga yang fantastis untuk Atri. Waduh, ya katanya masih ya Atri ini merupakan produk yang pasti bakalan jadi incaran bagi kolektor di dunia ini. Jelas seneng lah itu si Catherine karena akhirnya dirinya bisa jadi orang kaya. Tiba-tiba di sini Atri meminta untuk menunda menjualnya. Itu karena Atri ingin menuntaskan perintah dari majikan lamanya. Namun sayangnya Atri lupa. Alhasil Natsuki tidak bisa menjualnya karena jika begitu Atri akan melakukan penolakan. Nani yo? 忘れするのかロボットなの。Ya, di sini Natsuki agak kecewa padahal harganya itu tinggi. Namun nyatanya Atri hanyalah rongsokan. Jelas marahlah itu si Atri, mengingatkan Natsuki bahwa menganggap robot sebagai rongsokan akan terkena pidana. Waduh, jelas heranlah itu si Natsuki, mana ada hukum seperti itu? Nah, di sini tiba-tiba Catherine meminta Natsuki untuk menitipkan Atri di tempatnya dengan alasan Atri hanya menuruti perintah majikan dan pasti akan nurut tinggal di tempat Catherine. Dan jika berada di rumah Natsuki, pasti ia akan kabur dari majikannya. Kok bisa gitu sih? Alasan macam apa itu, bro? Nah, untuk lebih meyakinkan, Catherine berkata bahwa menunggu menuntaskan tujuan Atri hanyalah sia-sia. Karena yang lebih penting, Atri terjual menuruti perintah majikannya. Itu juga demi membeli kaki palsu yang baru. Alhasil Natsuki setuju dan memerintahkan Atri untuk ikut bersama Catherine. Namun entah kenapa, di sini Natsuki merasa berat hati mengucapkannya. キャサリンと行くんだ。アトリ。買い手が見つかったら連絡するわ。 Nah, ketika melihat sepatu Atri yang terjatuh, entah kenapa Natsuki begitu kesal dengan keadaannya dan memaksakan diri berlari untuk mengejar Atri. Namun sayangnya itu percuma. 待てよ。情を見せろ。 待ってくれ。 Sore hari menjelang malam, ketika pulang, Siti sudah menunggu di rumah dan entah kenapa di sini wajah Natsuki begitu murung. Siti mencoba ingin merawat luka Natsuki, namun karena Natsuki sedang ingin sendirian, Siti pamit pulang. 一人にしてくれないか。悪い。 Ya, di sini Natsuki begitu kesal sambil mengingat sang nenek yang pernah memarahinya karena Natsuki malah kabur dari akademik alias tidak tahu diri. Dan ketika tertidur, lagi-lagi Natsuki kembali bermimpi masa-masa ketika ia terjepit di reruntuhan. Namun kali ini, tiba-tiba ada seseorang yang mencoba merangkul. Lalu ketika terbangun dari tidurnya, Natsuki tidak menyangka tiba-tiba Atri ada di hadapannya, bahkan berjanji akan menjadi kaki untuk Natsuki. Natsuki-san? Master no ashi ni narimasu. Ya, di sini Natsuki heran kenapa Atri bisa berada di hadapannya. Namun si Atri ini tidak mendengarkan Natsuki sama sekali, malah terus berbicara karena sudah menjadi tugas manusia buatan agar selalu berguna bagi tuannya. Nah, karena Natsuki tidak dapat berlari dan melompat dengan baik, Atri memintanya untuk menyerahkan pada Atri. Dengan sedikit kaget karena masih lulungu gitu ya, si Natsuki ini malah pelahak-pelahok, bro. Lantas Atri menggenggam tangan Natsuki untuk meyakinkannya. Meskipun Atri berpenampilan seperti bocil, namun ia sangat kuat loh. Dan tanpa basa-basi, Atri langsung menggendong Natsuki ke pundaknya dan berlari keluar kamar untuk membuktikan kekuatannya. Di sini jelas Natsuki kebingungan dan sedikit ketakutan dengan tindakan robot kocak ini dan memintanya untuk menurunkannya. Sembari berlari, Atri berniat melompat ke arah perahu kecil yang berada di lautan dan berkata bahwa itu bukanlah tugas mudah karena ia adalah model dengan performa tinggi. Namun apa yang terjadi, mereka malah berhenti di tengah-tengah udara dan malah dikecemplung ke dalam lautan alias kagak nyampe. Waduh. Singkat cerita, Natsuki menggerutu pada Atri sambil memegangi kaki palsunya yang sedikit berkarat akibat air laut. Namun di sini si Atri malah asik sendiri dengan pikirannya yang merasa aneh kenapa ia gagal melompat. Padahal ia sudah memperkirakan bebannya loh, namun tetap saja tidak dapat mencapai perahu itu. Nah, karena penasaran, Atri mengajak Natsuki untuk melompat lagi. Langsung ditepaklah itu tangan si Atri dan bertanya mengapa Atri berada di sini. Bukannya Natsuki itu telah menugaskannya untuk bersama Catherine? Apakah Atri melarikan diri dari Catherine?
Atri pun menjawab bahwa ia telah melakukan tugasnya dengan baik alias tidak melarikan diri. Justru Catherine lah yang melarikan diri karena dikejar-kejar oleh Bang Emok. Waduh. Ya, ternyata mobil hitam yang mengejar Catherine setelah berpisah dengan Natsuki itu adalah Bang Emok. Wadaw. Nah, sebelum Catherine melarikan diri, ia berkata bahwa ia benci dengan kota ini dan meminta Atri untuk turun dan bersembunyi karena akan sulit berlari jika Catherine membawa Atri dan dia berjanji akan menjemputnya nanti. 後で必ず迎えに行くから降りな。二人じゃ無理だ。 Disinilah Natsuki baru paham mengapa si Catherine itu selalu membahas masalah uang. Ternyata kelilit Bang Emok ya. Nah, lalu dengan percaya diri Atri menyalakan kompor dan akan membuatkan sarapan untuk Natsuki. Dengan penuh rasa kebanggaan, Atri berkata bahwa ia adalah spek tinggi jadi akan berguna untuk Natsuki. Bukannya sarapan yang didapatkan, yang terjadi malah kebakaran karena nyatanya Atri tidak bisa memasak. Di sisi lain sepulang sekolah, Siti berkunjung ke rumah Natsuki. Tiba-tiba si Siti melihat asap dari arah kapal dan langsung berlari untuk melihat keadaannya. Di sini Natsuki berlari keluar kapal dengan kesal. Namun si Atri malah santuy dan memberikan penghormatan pada Natsuki karena api berhasil dipadamkan. Lantas Siti bertanya, apakah kalian baik-baik saja? Dengan bangga diri Atri menjawab semuanya telah ditangani. Langsung digetoklah itu si Atri. Soalnya yang jadi penyebab kebakaran itu adalah si Atri gitu ya. Ya, Atri di sini berdalih bahwa kesalahan ini adalah bukti bahwa ia merupakan manusia buatan performa tinggi. Waduh, makin jengkel lah itu si Natsuki. Itu karena jika salah langkah saja gitu ya, bisa saja mereka akan kehilangan tempat tinggal. Lalu Natsuki mengajak Atri pergi untuk menjualnya. Di sini Atri menolak karena ia harus berguna untuk Natsuki. Namun Natsuki tetap saja akan menjualnya karena meskipun memiliki 9 nyawa gitu ya, tetap tidak akan berguna jika ada rongsokan di sampingnya. Langsung ditiuplah itu Piriwit dan berkata bahwa memanggil robot dengan sebutan rongsokan itu melanggar undang-undang anti diskriminasi robot dan memintanya untuk menarik kata-kata itu. Malah jadi cecok lah itu si Atri sama si Natsuki karena Atri dianggap rongsokan oleh Natsuki dan si Atri berniat akan menyerang dengan rocket punch kepada Natsuki. Namun di sini Natsuki tetap akan menjual Atri dan menarik tangannya untuk pergi. Lantas Siti bertanya apakah Natsuki yakin akan menjual Atri yang merupakan ciptaan kesayangan neneknya sendiri. Dan Siti pun memberitahu bahwa Atri sudah berusaha agar berguna untuk Natsuki. Ya, meski Atri telah diprogram untuk melakukan itu, Siti tetap merasa kasihan kepada Atri. Dan Atri pun masih memiliki tugas yang diberikan nenek Natsuki, meski Atri telah lupa apa tugas itu. Ya, dengan kesal dan menganggap Atri tidak berguna karena sebuah rongsokan, Natsuki membatalkan niatnya untuk menjual Atri. Scene berpindah pada Natsuki yang akan kembali menyelam dengan kapalnya untuk mencari peninggalan dari neneknya. Sebelum Natsuki menyelam, Natsuki sempat bertanya kepada Siti, mengapa Siti begitu mengkhawatirkan neneknya? Dan jika sang nenek meninggalkan pesan yang sangat penting, mengapa ia tidak membuat rekaman saja gitu? Singkat cerita, setelah Natsuki kembali dengan membawa beberapa buku yang disusun rapi oleh neneknya, Siti bertanya pada Atri apakah ia mengingat sesuatu. Namun Atri tidak mengingat apapun tentang buku itu. Lantas Natsuki dan Siti membuka buku tersebut. Ternyata isinya cuma catatan tentang air laut yang terus meninggi. Itu karena neneknya Natsuki adalah seorang ahli kelautan. Ini si Atri malah menyangka bahwa tugas yang diberikan oleh sang nenek itu adalah untuk menghentikan peningkatan air laut. Dan ia membanggakan dirinya bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan lautan. Sontaklah Atri mengeluarkan kekuatannya di tepi dermaga. Dan apa yang terjadi? Ya, yang ada malah kena tabok sama si Natsuki. Emangnya Atri apa tar gitu? Nah, lalu Natsuki menanyakan apakah ada sesuatu yang diingat Atri. Di sini si Siti malah ngajak mereka berdua untuk pergi ke sekolah dan mungkin saja akan menemukan sesuatu yang berharga. Seketika Atri berkata bahwa ia mengingat sesuatu bila tentang sekolah. Setelah sekian lama, Atri mencoba mengingat sesuatu tentang sekolah. Ternyata yang Atri ingat malah waktunya untuk makan siang. Aduh, emangnya robot bisa makan apa gitu? Paling juga butuh oli samping. Bang, gak boleh gitu bang. Atri gemes bang, boleh nyebutnya bang? Gak boleh. Ya, di sini Natsuki langsung berkata bahwa ia akan menjual Atri karena tidak berguna. Setidaknya Atri bisa menjadi uang jika dijual.
Sontaklah Atri bertanya apakah Natsuki berniat menjualnya itu karena ingin mendapatkan kaki baru. Lalu apa yang akan dilakukan Natsuki jika sudah mendapatkan kaki baru? Ya, Atri di sini berkata, semisal jika ia dapat menjadi kaki bagi Natsuki agar Natsuki bisa melakukan semua keinginannya, apakah itu bisa membuat Natsuki bahagia? Natsuki sedikit kaget dengan pertanyaan dari Atri dan ia hanya menjawab bahwa ia bisa hidup meski sendiri, lalu pergi begitu saja. Keo, meirei da. Scene berpindah pada Siti dan Atri yang sedang berdiskusi apakah Natsuki tidak apa-apa jika ditinggalkan sendirian. Siti menjelaskan kepada Atri bahwa terkadang manusia itu membutuhkan waktu untuk sendiri. Lalu tibalah mereka di rumahnya Siti dan meminta Atri untuk masuk karena Siti hanya tinggal sendirian. Ya, di sini Siti bercerita bahwa dulu ayahnya adalah seorang wali kota di kota ini, tapi ayahnya itu pindah dan meminta Siti untuk mengikutinya. Namun Siti tetap tinggal di kota ini karena Natsuki dan banyak orang yang bertahan di kota ini. Nah, ketika tehnya jadi, Siti bercerita bahwa Natsuki tidak suka teh panas dan harus menunggunya sampai dingin. Ya, Siti di sini banyak tahu tentang si Natsuki karena mereka berdua adalah teman semasa kecil. Bahkan memuji si Natsuki yang sangat pintar, pernah lulus ujian akademi di daratan utama dan pergi ke sana dengan cita-cita agar dapat menyelamatkan dunia ini dan dapat memutar kembali waktu. Intinya, Natsuki itu sangat berusaha keras hingga terpilih untuk menjadi kandidat menaiki roket untuk melakukan penelitian tentang modifikasi cuaca. Namun karena kakinya itu, ia tidak bisa melanjutkan mimpinya. Ya, meski begitu, Natsuki tetap terus berusaha. Namun penerbangan roket ditunda, itu karena meningkatnya air laut, membuat Natsuki tidak lagi memiliki ambisi apapun. Sontaklah Atri berkata bahwa ia akan menjadi kaki Natsuki untuk mewujudkan impiannya. Namun hal itu tidak akan terjadi karena terlalu sulit bahkan untuk Atri yang merupakan spek tinggi. Lalu si Atri menyimpulkan bahwa Natsuki berpikir menjual Atri akan lebih baik dan mendapatkan kaki baru. Lantas Siti meyakinkan Atri bahwa Natsuki tidak akan mungkin menjual Atri. Karena menurutnya Natsuki menyukai Atri. Meskipun sikap Natsuki agak begitu gitu ya, jangan pernah menanyakan masa depan. Karena hanya dengan menemaninya saja, hal itu sudah cukup membantu Natsuki. Suki? Iru dake de chikara ni. Scene berpindah memperlihatkan kepada Atri yang sedang melakukan perjalanan pulang sambil memikirkan mengapa manusia penuh dengan misteri. Lalu ketika Atri sampai di kapal Natsuki, Atri melihat Natsuki yang sedang tertidur sambil mengeluarkan suara kesedihan karena bermimpi. Ini si Atri malah menganggap ada kesalahan di dalam sistem otaknya. Waduh, lalu Atri mengusap kepala Natsuki dan berkata kepada Natsuki bahwa otaknya itu perlu diperbaiki. Natsuki menjawab, silakan saja jika kau mengetahui caranya. Nah, ketika Atri berniat ingin pergi mengambil handuk untuk menyeka keringat Natsuki, Natsuki di sini malah memeluk Atri lalu memintanya untuk tidak khawatir dan mengatakan bahwa sebuah kaki tidak dapat mengeluh dan entah kenapa di sini Natsuki ingin tidur di pangkuan Atri. Mama nemurasete kurenai ka? Hai, Natsuki-san. Keesokan harinya kita diperlihatkan dengan Natsuki yang terkaget akan kejadian tadi malam. Kenapa harus semenjadikan itu gitu ya? Sampai ia dimanjakan oleh Atri loh. Dan di sini Natsuki sangat merasa malu sampai ingin membunuh diri. Omotta yori kawaii desu ne, san no eti. Shinitai. Sontaklah Natsuki langsung membangunkan Atri yang sedang tertidur dan meminta untuk menghapus ingatannya tentang kejadian tadi malam. Namun Atri malah menggodanya dan berkata ia tidak dapat menghapusnya karena ia adalah model performa tinggi. Wow. Nah, ketika sudah bangun karena Atri kurang pandai gosok gigi, Atri meminta Natsuki untuk menggosokkan giginya. Bahkan memaksa dengan alasan karena hal ini adalah tugas majikan memberikan perawatan pada robotnya karena harga jualnya akan tinggi bila tubuhnya bersih. Ya, dengan kesal Natsuki menggosok gigi Atri lalu pergi sambil berkata bahwa saat ini ia tidak berniat untuk menjual Atri. Itu karena kesepakatan awalnya adalah membagi hasil dengan Catherine. Dengan kata lain, Natsuki tidak bisa menjual Atri secara sepihak. Lantas Natsuki mengingatkan Atri untuk tidak menunjukkan kejadian semalam pada orang lain. Itu karena pasti akan berbahaya. Waduh, takut ditangkap FBI nih. Lah ini si Atri malah ngalelewe Natsuki sambil mengatakan bahwa Natsuki jatuh cinta padanya seperti yang dikatakan Siti.
Tak lama Siti pun tiba, langsung terkejut melihat Natsuki yang sedang mencoba menghapus ingatan si Atri tentang kejadian kemarin malam dengan cara seperti itu. Waduh, jangan kasar woi. Sontaklah Atri meminta Natsuki untuk berhenti karena tindakannya itu melanggar undang-undang tentang robot. Namun Natsuki malah debat bahwa Atri kemarin juga berniat ingin menghajar manusia. Singkat cerita, mereka semua duduk bersama. Di sini Natsuki memberitahu pada mereka bahwa ia akan menjual Atri setelah berdiskusi dengan Catherine dan setelah menghapus ingatannya. Siti menyimpulkan itu artinya Atri akan berada di sini sampai Catherine kembali. Maka dari itu, Siti mengajak Atri untuk pergi ke sekolah karena di sana sangat menyenangkan dan Atri dapat berteman dengan banyak orang. Namun Atri merasa ada sesuatu yang aneh jika dia pergi ke sekolah. Sementara Natsuki memberikan izin untuk Atri pergi gitu ya, daripada dia berada di sini karena terlalu berisik, banyak bicara. Tapi Atri tidak ingin pergi jika Natsuki tidak ikut karena Atri adalah kaki Natsuki dan harus berada dekat dengan Natsuki. Ya, di sini Siti tahu bahwa Natsuki beranggapan pergi sekolah itu tidak berguna. Namun tetap saja itu adalah satu-satunya sekolah di kota ini. Dan jika sekolah itu telah hilang, maka selesailah sudah. でも意味ないのは分かってるよ。わがままなの。 Cerita berpindah kepada Natsuki dan Atri yang sedang melakukan perjalanan untuk mencari makanan dan air. Karena infrastrukturnya di wilayahnya itu sudah hancur. Listrik atau gas tidak dapat digunakan dan tidak ada air yang mengalir. Bahkan baling-baling besar pun berhenti berputar. Nah, ketika di sebuah mall terbengkalai, Atri menemukan makanan untuk anak kecil. Lantas Natsuki memintanya untuk mengembalikan. Itu karena masih banyak anak kecil yang datang. Dan jika makanan itu sudah habis, mereka akan merasa kecewa. Natsuki menegaskan memang banyak orang yang mementingkan dirinya sendiri dan merebut apapun yang ada di hadapannya. Namun mereka telah meninggalkan tempat ini dan mereka yang masih tetap tinggal adalah orang-orang yang tidak memiliki uang. Ya, di sini Natsuki berpikiran tetap harus mencari tempat tinggal baru karena di tempat ini alirannya sudah lebih parah. Singkat cerita, mereka berdua telah selesai mencari makanan dan minuman. Di sini Natsuki memperlihatkan dan memberitahu tentang sebuah kota yang dulunya dapat dilihat dengan mata telanjang. Dan tempat ini dulunya bukan reruntuhan seperti sekarang. Ya, meski tempat ini sudah hancur, Atri tetap terpukau dengan keindahan yang ia lihat saat ini. Bisa jadi itulah alasan kenapa masih ada orang yang bertahan di sini, salah satunya Siti, yang merupakan orang anak kaya namun tetap memilih tinggal di sini daripada mengikuti orang tuanya ke daratan utama. Dan menurut Atri masih banyak orang yang menyukai tempat ini dan itulah sebabnya Nonko alias sang nenek sangat ingin menyelamatkan kota ini. Lantas Atri bertanya pada Natsuki apa yang dilihatnya di kejauhan itu, apakah sebuah roket, dan bertanya apakah mereka berhasil menerbangkannya. Natsuki pun menjawabnya dengan penuh keyakinan bahwa suatu hari nanti roket tersebut akan diterbangkan. Nah, ketika akan melakukan perjalanan pulang, Natsuki malah memilih jalan yang berlawanan dan berkata kita telah tiba di tempat yang belum pernah dikunjungi oleh mereka berdua. Lalu Atri berkata bangunan seperti itu tidak ada dalam ingatannya. Dan Natsuki menyimpulkan bahwa jika Atri melihatnya, ia akan mengingat sesuatu. Sontaklah tiba-tiba Atri mengingat tentang tempat itu yang merupakan sebuah sekolah. Tak lama mereka berdua bertemu dengan Siti. Lantas Natsuki meminta Siti untuk menjaga Atri esok hari karena Natsuki akan pergi ke sekolah. Dan entah kenapa di sini Atri merasakan sesuatu pada bangunan sekolah tersebut, namun ia tidak bilang apapun. どうかした？なんでもありません。 Ya, segitu dulu bro ceritanya. Gimana, mau lanjut gak? Lanjut gak nih? Ya, jadi wesi. Ya, artinya halo para pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mas setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.